Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, suatu hari, kambing atletik berolahraga di gym. Pertama, dia berlari di atas treadmill. Kemudian dia naik sepeda statis. Dan terakhir dia melakukan angkat beban. Dia menambahkan beban di masing-masing sisi barbel satu persatu. Sekarang aku harus menggosok tanganku dengan kapur. Dia menggosok tangannya dengan bubuk kapur agar barbelnya tidak terlepas. Kambing atletik adalah atlet angkat besi yang sangat kuat. Bisa mengangkat beban yang beratnya 2 kali berat badannya. Kau kambing lemah, atlet angkat beban palsu. Akan kutunjukkan padamu cara yang benar. Serigala jahat iri kepada kambing atletik, jadi dia buat rencana untuk memberinya pelajaran. Hei, jika kau memang hebat, apa kau bisa mengangkat barbel sambil dikelitiki? Itu sangat berbahaya. Stop, barbelnya akan jatuh. Stop. Ada apa kau lemah? Ayo tangkap aku, kecuali kau terlalu gendut melakukannya. Kambing atletik mulai mengejar si serigala. Di mana kau? Ayo keluar dimanapun kau berada. Aku akan menangkapmu dan menggunakanmu sebagai bebanku. Sudah jelas, serigala bukannya lari, dia bersembunyi di semak-semak. Saat kambing pergi ke arah yang berlawanan, serigala itu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia langsung lari ke tempat peralatan angkat beban dan mengambil barbel milik anak kambing. Jika si lemah bisa mengangkat ini, aku juga bisa. Ini terlalu berat. Aku tidak tahu kenapa. Dia memakai sesuatu di tangannya. Apa itu? Garam? Minyak? Pasti minyak. Sekarang kita lihat siapa yang kuat. Sedikit lagi. Aku bisa. Mungkin. Aku tidak bisa. Tolong, apa ada orang di sini? Aku terjebak di bawah barbel ini. Aku lapar, aku haus, aku dingin dan kepanasan. Tolong! Serigala jahat pantas mendapatkan itu. Saat dia terjebak di bawah barbel berat, kambing atletik menikmati makan malam yang lezat bersama keluarganya. Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara yang jauh, hidup keluarga Stahlbaum. Mereka memiliki anak perempuan bernama Clara dan anak laki-laki bernama Fritz. Setiap tahun baru, Clara selalu merasa gembira, sampai dia tidak bisa tidur. Dia tidak sabar menunggu hari esok tiba.
Sepertinya waktu berjalan dengan sangat lambat. Oh Tuhan, kumohon dengarlah doaku. Aku ingin besok malam salju turun dan aku bisa mendapatkan hadiah tahun baru yang indah. Akhirnya, tahun baru pun tiba. Mereka menghiasi seluruh rumah dan menghiasi pohon cemara di ruang keluarga. Saat Clara bangun keesokan paginya, dia tidak percaya dengan yang dia lihat. Doanya terkabul saat dia tertidur. Salju turun sepanjang malam. Semuanya tertutup oleh salju. Kakak beradik itu memandangi salju dari jendela dan menunggu kedatangan paman mereka. Akhirnya, Paman Drosselmeyer muncul dari ujung jalan. Kau bisa melihatnya dari jauh. Di tangannya ada tas besar berisi hadiah. Dia datang Ibu. Paman Drosselmeyer datang. Dan dia membawa tas besar. Pasti ada hadiah untuk kita di dalam tas itu. Cepat, buka pintunya. Di luar sangat dingin, dia pasti kedinginan. Anak-anak menyambutnya dengan gembira. Selamat datang Paman Drosselmeyer. Selamat datang, Paman. Halo anak-anak. Pria tua itu langsung duduk di depan perapian untuk menghangatkan diri. Paman, bisakah kau memberikan hadiahku sekarang? Aku sudah tidak sabar, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku juga. Ayolah, Paman. Baiklah. Aku akan membukanya. Paman mereka membuka tas hadiahnya dan memberi satu kotak besar indah kepada Clara dan satu kotak lagi untuk Fritz. Clara yang membuka kotak itu dengan semangat berteriak gembira saat dia melihat prajurit Nutcracker di dalamnya. Oh, ini adalah hadiah terbaik yang pernah kudapatkan. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, Clara. Pada saat itu, Fritz yang melihat Clara langsung membuka hadiahnya sendiri. Seekor tikus hitam berpakaian seperti bajak laut muncul dari kotaknya. Tapi Fritz sama sekali tidak suka hadiahnya. Dia menginginkan hadiah milik Clara. Dengan marah, dia melempar tikusnya ke lantai, merebut Nutcracker dari tangan Clara dan melemparnya ke dinding. Matanya dipenuhi oleh rasa iri. Fritz, Aku juga mau Nutcracker itu. Aku tidak suka tikus ini. Kenapa hadiah dari Clara lebih baik dariku? Jangan bicara seperti itu, Fritz. Hadiahmu juga bagus. Pamanmu sudah baik memikirkanmu dan juga membawakanmu hadiah. Sikapmu ini benar-benar buruk. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin tikus jelek ini. Clara yang mengambil Nutcracker-nya melihat salah satu tangannya patah. Prajuritku yang malang, tadinya aku ingin berdansa denganmu. Sayang sekali, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bermain denganmu. jangan sedih, Clara. Aku akan memperbaikinya. Dia akan kembali seperti baru lagi. Jangan khawatir. Paman Drosselmeyer langsung mengambil lem dan memperbaiki tangan Nutcracker. Fritz, apa yang kau lakukan tidak baik. Aku punya banyak boneka prajurit. Tadinya, aku ingin memberimu kejutan. Tapi kau sudah kehilangan kesempatan itu. Marah dan sedih dengan sikap Fritz, pamannya menyembunyikan kotak berisi boneka prajurit di dalam lemari. Tapi Paman... Itu akan menjadi pelajaran. Malu atas perbuatannya, Fritz tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menundukkan kepala karena malu dan pergi ke kamarnya. Setelah lewat tengah malam, mereka semua pun tertidur. Karena sekarang tahun baru, mereka diizinkan untuk tidur larut. Tapi malam sudah berakhir. Semuanya saling mengucapkan selamat tahun baru dan pergi ke kamar masing-masing. Selamat tahun baru. Clara berbaring di tempat tidurnya bersama boneka Nutcracker. Saat dia baru akan terlelap, dia mendengar suara dari bawah. Penasaran, dia pun turun ke bawah ke ruang keluarga. Di sana, ada pasukan tikus seperti tikus bajak laut yang Fritz dapatkan sebagai hadiah, berkeliaran dan mengacak-ngacak ruang keluarga. Clara, di mana kau? Ayo turun. Clara, dia tahu bajak laut tikus itu mencarinya dan dia sangat takut. Tapi, untuk beberapa saat, dia pun sadar tidak perlu merasa takut dengan mainan tikus kecil. Itu hanya sebuah mainan kecil. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Mungkin kami bisa bicarakan masalah ini.
Dia meletakkan boneka Nutcracker di anak tangga paling atas dan turun ke bawah. Dan apa yang dia lihat? Mainan tikus itu menjadi lebih tinggi darinya. Dan bukan hanya mainan itu. Semua perabotan juga menjadi lebih besar. Melihat keadaan dengan cepat, dia langsung tahu apa yang terjadi. Ternyata dia menyusut. Dia menjadi sangat kecil. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa aku menjadi kecil? Aku harus kabur sebelum tikus itu menangkapku. Tikus-tikus itu semakin mendekati Clara. Kami akan menangkapmu, Clara. Kau akan ikut kami ke kota tikus. Jangan melawan. Cepat atau lambat kami akan menangkapmu. Segera saja, semua mainan yang ada di ruang keluarga itu pun hidup. Tank, meriam, prajurit, boneka bayi, dan boneka binatang semuanya bergerak ke arah tikus bajak laut. Satu-satunya cara untuk Clara bisa selamat adalah bersembunyi di belakang hadiah di bawah pohon tahun baru. Seperti mainan yang lain, boneka Nutcracker juga hidup, turun dari tangga dan mulai melawan tikus bajak laut. Dia sangat berani. Para prajurit yang Paman Drosselmeyer sembunyikan di dalam lemari juga turun untuk membantu Nutcracker. Tikus bajak laut merasa kaget melihat betapa kuatnya pertahanan para mainan dan bergerak mundur. Lari, selamatkan dirimu. Kita sudah kalah. Tolong! Clara, kau boleh keluar sekarang. Bajak laut tikus itu sudah pergi. Kita sudah menang. Clara keluar dari belakang hadiah tempat dia bersembunyi. Semua sangat gembira dengan kemenangan itu. Aku sangat takut, Nutcracker. Kau menyelamatkanku dari para bajak laut tikus. Terima kasih banyak. Tiba-tiba Nutcracker berubah menjadi prajurit tampan dan membungkuk di depan Clara, mengundangnya untuk mau berdansa dengannya. Maukah kau berdansa denganku, Clara? Oh, dengan senang hati. Mereka mulai berdansa. Dan saat itu, musik yang indah terdengar di ruangan itu. Peri-peri kecil melempar bunga-bunga. Itu adalah bunga ajaib. Dan tiba-tiba, Clara mendapati dirinya mengenakan gaun balerina dan sepatu balerina yang sangat indah. Clara berubah menjadi seorang balerina. Aku sangat mengagumimu, Clara. Kau menari balet dengan indah. Terima kasih. Impian terbesarku adalah bisa menjadi balerina. Apa menurutmu aku bisa melakukannya? Aku yakin kau akan menjadi balerina yang hebat. Dan nama musik yang sedang dimainkan saat ini berjudul Nutcracker Ballet. Setiap kali kau mendengarnya, ingatlah aku, Clara. Semua mainan lain menatap mereka dengan penuh kagum. Clara menari balet bersama Nutcracker selama berjam-jam. Berputar-putar dengan satu kaki, seakan-akan dia terbang di ruang keluarga. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara. Clara, ayo bangun sayang, ini sudah pagi. Jadi kau tidur dengan boneka Nutcracker? Selamat pagi, Bu. Aku harap Ibu tidak membangunkanku, karena aku sedang bermimpi sangat indah. Aku menari tanpa henti dengan Nutcracker. Aku menjadi seorang balerina. Benarkah? Kau pasti sangat lelah setelah melakukan semua itu. Ayo, cepat ganti pakaian. Kami sudah menunggumu untuk sarapan. Dia pun mengambil Nutcracker dan mulai menari dengannya. Dia masih mendengar suara musik di telinganya. Seakan-akan mimpinya adalah kenyataan. Nutcrackerku yang tampan. Kondo-san, Kami gaya, tolong! Serigala berlari di hutan dengan sangat panik. Gaya! Aduh, ada apa serigala? Aku apel pohon.
Serigala, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ikut aku. Serigala menarik tangan kambing Gaya dan membawanya ke kebun apel. Karena dia sangat panik, dia tidak bisa berkata-kata. Oh tidak. Lihat, ini yang kubicarakan. Ternyata tidak ada satu buah apel pun di kebun apel itu. Apa yang terjadi dengan semua buah apelnya? Aku tidak tahu. Tapi bagaimana jika ini adalah sebuah awal? Bagaimana jika pertama buah apel, kemudian pisang, dan setelah itu telur akan menghilang? Telur-telurku, aku tidak bisa hidup tanpa Serigala, mereka. hentikan itu. Tenanglah. Ayo kita cari tahu apa yang terjadi. Kambing Gaya dan serigala berjalan melalui kebun buah. Mereka bertanya ke semua orang yang mereka temui. Tapi tidak ada yang tahu sampai... Serigala, kambing Gaya, bantu aku. Kau siapa? Kita pernah bertemu? Putri, Putri. Putri? Dengan pakaian seperti itu? Serigala, apa kau tidak bisa lihat? Dia itu putih salju. Kambing Gaya, aku butuh bantuanmu. Tentu, ada apa Putri? Raja jahat mengambil semua pakaianku. Setiap kali aku mencoba mendekat, aku akan melempar batu dari menara. Dengan sihirnya, dia mengumpulkan semua buah apel. Sekarang dia melempar buah-buah apel. Wow, ratu jahat itu sangat jahat. Artinya itu dia sudah mencuri buah apel kita. Apa yang bisa kami lakukan? Bantu aku mendapatkan pakaianku kembali. Aku akan buktikan ke ayahku kalau dia seorang ratu yang jahat. Apa kau bisa membantuku? Baiklah, aku setuju. Aku punya banyak pekerjaan. Urusan dengan penyihir, Ayolah, Serigala. akan terjadi sesuatu kepadaku. Tapi, baiklah. Ayo. Putih salju, kambing Gaya dan serigala pergi ke istana. Seperti yang tadi Putih salju katakan. Ratu sudah menunggu di atas menara dan para penjaga menjaga barang-barang miliknya. Aku akan pergi duluan. Baiklah, kami akan di belakangmu. Ada batu dilempar ke arahmu, ke kanan. Hati-hati. Sekarang ke kiri, ada apel. Apel? Oh, aku tahu. Kambing Gaya mengambil beberapa buah apel sambil menghindari batu-batu itu dan akhirnya dia berhasil bisa mendekati para penjaga. Permisi, boleh aku minta pakaian milik Putih Salju kembali? Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Ini adalah perintah ratu. Tapi itu milik Putih Salju. Maafkan aku. Bagaimana jika aku memberimu 3 apel? Kau tahu, kami ini sangat lapar. Sudah berhari-hari ratu tidak memberi kami makan. Baiklah, aku akan berikan apel ini jika kau memberiku pakaian itu. Untuk 3 buah apel, aku hanya bisa memberimu 1 pasang celana. Baiklah, aku akan mengumpulkan lebih banyak apel. Kambing Gaya mengambil celana itu dan kembali ke Putih Salju dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan lebih banyak apel? Aku bisa melakukan itu. Kalau begitu, ayo. Serigala, Putih Salju, dan Kambing Gaya mencoba mendekati menara itu bersama-sama. Tapi itu lebih sulit dari yang kelihatannya. Mengumpulkan apel sambil menghindari lemparan batu sangat melelahkan. Ke kanan, Putih Salju. Hati-hati. Serigala, di belakangmu. Oh, hampir saja kepalaku kena. Oh, ibu. Aku mendapatkan 1 apel. Aku juga. Ibu. 1 buah apel lagi. Aku akan membawa ini ke para penjaga. Kurasa dia bisa memberi kita 1 buah kaos untuk 2 apel ini. Oh, kenapa semua batu itu dilempar ke arahku? Serigala, lebih cepat lagi. 4, 5, 6, 7. Aku bisa dapatkan gaun musim panasku dengan 7 buah apel ini. Ibu. Aku mendapatkan apel. Oh, ini batu. Putri, aku mendapatkan 1 baju. Baik, sekarang aku akan mendapatkan gaunku. Serigala, hati-hati, ke kiri. Au! Itu langsung mengenai ekorku. Ekorku yang indah. Ayo,
fokus. Kau belum mendapatkan satu apel sama sekali. Gaya, apa putih salju akan memberi kita apel setelah kita mendapat semua pakaiannya? Aku tidak tahu, Serigala. Kita mengumpulkan apel untuk mendapatkan pakaiannya. Mungkin tidak akan ada apel yang tersisa. Oh, ada banyak apel. Satu apel, dua apel. Oh, cahaya apa itu? Ratu jahat sedang membaca mantra sihir. Kambing Gaya, jangan biarkan dia menyihirmu. Oh, aku tersengat. Apa ini? Wow. Oh, dia sudah mengubah serigala menjadi katak. Jangan khawatir, dia akan kembali normal dalam 3 atau 5 detik. Serigala! Oh, ibu, apa ini? Tiba-tiba aku ingin makan lalat. Menjijikan. Putih salju, serigala, dan kambing Gaya menghabiskan sepanjang hari memetik apel dan menghindari mantra sihir ratu jahat dan batu. Kemudian, satu persatu, mereka mendapatkan semua pakaian milik putih salju. Terima kasih banyak, teman-teman. Aku tidak akan bisa melakukan ini tanpa kalian. Sekarang kau terlihat seperti putri sejati. Dan kau tidak lagi tampak seperti katak. Dia menciumku. Terima kasih banyak untuk segalanya. Aku harap aku bisa membalas kebaikan kalian. Sebenarnya serigala ingin makan apel. Apakah ada buah apel yang tersisa untuknya? Apel? Tapi kita sudah memberikan semua apel ke para penjaga. Hei, aku punya apel yang lebih baik. Ayo kita pergi ke istana. Ke istana? Kita ke istana? Sekarang? Tapi pakaianku sangat tidak pantas. Serigala, jangan pikirkan itu. Itu tidak penting. Pikirkan tentang semua makanan lezat yang akan kita makan. Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, di sebuah rumah kecil tinggal sepasang suami istri. Mereka adalah pasangan yang sangat bahagia dan sedang menanti kehadiran bayi mereka. Aku tahu yang terpenting adalah bayi kita lahir dengan sehat. Tapi aku berharap kita bisa punya anak perempuan, sayangku. Iya, aku juga ingin punya anak perempuan. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan punya anak perempuan yang mirip denganmu. Hari kelahiran sudah semakin dekat, dan sang ibu muda sudah tidak sabar menunggu bayinya lahir. Setiap hari dia melihat keluar jendela dan ke arah sebuah tembok tinggi, dan mengagumi kebun tetangganya yang dipenuhi bunga dan buah-buahan. Suatu hari dia melihat sebuah tanaman berdaun kuning yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Kira-kira apa nama tanaman itu? Wanginya enak sekali. Pasti rasanya juga enak. Aku harus makan tanaman itu. Aku akan ke tetanggaku dan meminta darinya. Tanpa menunggu lama, ibu muda itu pun meninggalkan rumah. Tapi dia tidak tahu kalau tetangganya adalah seorang penyihir jahat. Dia mengetuk pintu tanpa menyadari bahaya yang sudah menantinya. Halo tetangga, tanaman kuning di kebunmu memiliki aroma yang sangat luar biasa. Aku sedang hamil dan aku ingin sekali mencobanya. Apakah tanaman itu dimakan? Tentu saja, aku bisa memberikan sedikit untukmu. Rasanya enak dan sangat baik untuk tubuh manusia. Kalau begitu, itu juga akan sangat baik untuk bayiku. Tentu saja tetangga yang baik, terutama untuk ibu hamil. Tapi ingat, karena ini sangat berharga, kau hanya boleh ambil satu. Semuanya berjalan sesuai yang sudah kurencanakan. Wanita itu langsung menghabiskan tanaman yang dia ambil sesampainya di rumah, tapi dia mau makan lagi.
Ambilkan lagi untukku. Kalau aku tidak makan itu, aku tidak bisa melahirkan bayi ini. Oh. Jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun untuk membawakan tanaman kuning itu untukmu. Saat malam tiba dan keadaan sudah gelap, suami yang tidak berdaya itu memanjat melompati tembok tinggi dan mengambil tanaman yang istrinya inginkan. Hal ini terus berlanjut untuk beberapa saat. Setiap malam, pria muda itu diam-diam memasuki kebun itu. Tapi dia merasa tidak nyaman memasuki kebun tetangganya tanpa izin. Penyihir jahat itu sengaja menanam tanaman itu untuk menjebak mereka. Dia tahu bahwa tetangganya sedang hamil, dan dia pasti akan tergiur dengan aromanya. Sudah lama dia mengincar bayi itu. Bagaimanapun caranya, dia akan mengambil bayi itu. Suatu malam, saat si pria memasuki kebunnya lagi, penyihirnya menangkap basah dia. Saat ini si penyihir menunjukkan wujud aslinya. Dia sangat jelek dan tampak sangat menyeramkan. Pria malang itu sangat ketakutan. Aku mohon maafkan aku. Istriku sedang hamil dan dia tidak bisa berhenti makan tanaman ini. Aku terpaksa melakukan ini karena kau bilang dia hanya boleh ambil 1 buah. Aku tahu ini salah. Tapi jika dia tidak makan ini, aku takut istriku bisa mati. Aku berada dalam situasi yang sangat sulit. Aku terima permintaan maafmu, tapi dengan satu syarat. Saat bayi itu lahir, serahkan padaku atau aku akan menghancurkan kalian. Pria itu harus menerima persyaratan itu. Saat waktunya tiba, seorang bayi perempuan yang cantik lahir. Penyihir itu langsung pergi ke rumah mereka. Namanya adalah Rapunzel. Kau boleh merawatnya sampai dia berumur 1 tahun. Tepat 1 tahun aku akan kembali dan mengambilnya darimu. Pasangan yang tidak berada itu pun setuju. Saat Rapunzel berumur 1 tahun, penyihir itu kembali dan membawa bayi itu pergi dari ibu dan ayahnya dan mengunci bayi itu di sebuah menara di tengah hutan. Dia akan membesarkan bayi itu di sana. Tahun pun berlalu. Rapunzel tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. Karena dia tidak pernah memotong rambutnya menjadi sangat panjang. Rambutnya berwarna pirang keemasan. Dia memiliki mata berwarna hijau. Setiap kali penyihir itu ingin naik ke atas menara, dia akan memanggilnya. Sayangku, gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel akan menurunkan rambut berkepang panjangnya dan penyihir itu akan memanjat ke dalam menara menggunakan rambutnya. Rapunzel pikir penyihir itu adalah ibunya. Karena sampai saat ini dia tidak pernah melihat siapapun selain si penyihir. Rapunzel pikir dia dan ibunya adalah satu-satunya orang di dunia ini. Dia memiliki suara yang indah. Dia bernyanyi sepanjang hari sampai malam. Suaranya menggema di seluruh hutan dan burung-burung akan terbang ke jendela kamarnya untuk mendengar nyanyiannya. Burung-burung itu adalah satu-satunya temannya. Suatu hari, ada seorang pangeran yang sedang berjalan di dalam hutan. Saat dia dengar suara Rapunzel, dia bertanya-tanya dari mana asal suara indah itu. Saat dia ikuti arah suara itu, dia tiba di menara dan menyadari suara indah itu berasal dari sana. Aku harus menemui gadis yang memiliki suara indah ini. Bagaimana caranya aku bisa naik ke menara itu? Saat dia dengan putus asa berjalan mengelilingi menara, tiba-tiba dia melihat penyihir itu memanggil seseorang di atas menara. Dia bersembunyi di balik pohon dan melihat apa yang terjadi. Sayangku, gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel menurunkan rambutnya dan penyihir itu memanjat ke atas menara. Aku sudah menemukan cara untuk naik ke sana. Setelah menunggu penyihir itu pergi, sang pangeran memanggil Rapunzel dengan menirukan suara si penyihir. Sayangku, turunkan rambut emasmu lagi. Aku melupakan sesuatu di sana. Aku akan segera menurunkannya, Ibu. Dengan satu gerakan, dia menurunkan rambutnya lagi. Sang pangeran memanjat menara itu menggunakan rambutnya dan bertemu dengan Rapunzel. Ini pertama kalinya dalam hidup gadis cantik itu melihat orang lain. Siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Di mana ibuku? Kau tidak perlu merasa takut. Aku adalah pangeran negara ini. Suara indahmu itulah yang sudah membawaku kemari. Untuk bisa naik kemari,
Aku harus menirukan suara ibumu. Awalnya Rapunzel merasa ketakutan, tapi dia mulai menyadari kalau pangeran itu bukan orang jahat. Sang pangeran sudah terpikat dengan kecantikannya. Hari dan bulan berlalu. Pangeran itu datang ke menara itu setiap hari. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, mereka tidak sadar betapa cepatnya waktu berlalu. Kemudian, dia melamar Rapunzel. Rapunzel, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau menikah denganmu. Sekarang aku harus kembali ke istana. Aku akan mencari solusi untuk mengeluarkanmu dari sini secepatnya. Rapunzel sangat bahagia. Akhirnya dia bisa melihat dunia luar begitu dia menikah dengan pangeran. Dia sudah bosan hidup sendirian di menara ini selama bertahun-tahun. Dia memegang rambut Rapunzel dan menuruni menara. Sayangnya si penyihir juga ada di sana dan melihat sang pangeran. Dia langsung mengerti apa yang sudah terjadi. Dia dipenuhi rasa marah. Saat Rapunzel menarik rambutnya kembali, penyihir langsung menariknya dan dia memanjat naik. Dia merasa sangat kesal dan marah. Apa yang terjadi? Siapa tadi yang baru pergi? Aku menyembunyikanmu di sini untuk melindungimu dari orang jahat, tapi kau bicara dengan orang asing dan berteman dengan mereka. Dia adalah pangeran negara ini. Dia memintaku untuk menikah dengannya, dan aku menerimanya. Aku sangat bahagia, Ibu. Aku sudah menunggumu untuk memberitahukan berita ini padamu. Apa? Omong kosong apa ini? Akan kutunjukkan kepadamu. Penyihir itu sangat marah. Dengan sebuah gunting, dia memotong rambut panjang Rapunzel sependek mungkin. Dan dengan sihirnya, dia mengirimnya pergi jauh keluar dari negara itu. Saat pangeran datang ke menara keesokan harinya, dia tidak tahu penyihir itu yang akan menunggunya di menara. Hai Rapunzel, aku datang. Turunkan rambutmu, aku mohon. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang telah dia potong. Saat pangeran sampai di jendela menara, penyihir itu sudah ada di sana untuk menyambutnya. Dia sangat takut saat melihatnya. Kejutan, ha? Kau pikir kau bisa membawa pergi gadisku yang telah kusembunyikan selama bertahun-tahun? Saat si penyihir melepas rambut itu, pangeran yang ketakutan itu mendapati dirinya berada di bawah. Dia jatuh di atas semak-semak, tapi karena kepalanya terbentur, dia menjadi buta. Pangeran itu selalu memikirkan Rapunzel. Kemudian dia naik ke atas kudanya dan dia mencarinya di mana-mana. Dia bersumpah walaupun dia harus pergi ke ujung dunia, dia akan menemukannya. Dia terus mencari, dan mencari dalam waktu lama. Akhirnya, suatu hari, dia mendengar sebuah lagu. Suara itu sangat akrab di telinganya. Itu suara Rapunzel. Akhirnya aku berhasil menemukannya. Dia memacu kudanya dan langsung menuju ke arah suara itu. Dia tiba di pintu rumah Rapunzel berada. Rapunzel, aku datang. Buka pintunya. Aku tidak percaya ini. Ini benar-benar kau. Ketika Rapunzel membuka pintu, dia menangis saat melihat sang pangeran. Dia menangis sampai air matanya jatuh di wajah pangeran saat dia berlutut. Tangisnya itu adalah tangis bahagia. Tiba-tiba, si pangeran yang buta itu membuka matanya. Mereka berpelukan dengan penuh rasa bahagia dan merayakan keajaiban ini. Akhirnya, sang pangeran bisa melamarnya secara resmi. Mereka kembali ke istana dan mulai mempersiapkan pernikahan. Saat mereka kembali, Rapunzel dan pangeran mencari orang tua kandungnya agar mereka bisa berbagi berita gembira ini. Mereka senang bisa berkumpul lagi dengan putri mereka setelah terpisah bertahun-tahun. Mereka menggelar pernikahan yang indah dan mereka hidup bahagia selamanya.